Halo, perkenalkan nama saya Imadi Irfan Adi Pramasta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis mendalam mengenai krisis gagal bayar asuransi di Indonesia. Oke, di slide pertama kali ini yaitu fenomena gagal bayar ini telah menjadi sorotan utama di sektor jasa keuangan kita. Serangkaian kasus besar mengguncang industri, melibatkan nama-nama besar, yaitu salah satunya Jiwasraya. Masing-masing kasus ini tidak hanya membawa nilai kerugian yang sangat-sangat fantastis, yaitu mencapai 16,81 triliun untuk Jiwasraya saja. Tetapi juga diwarnai proses penyelesaiannya sangat berlarut-larut atau bertele-tele dan meninggalkan ribuan nasabah dalam ketidakpastian atau masih menggantung. Dampak dari krisis ini melampaui angka-angka laporan keuangan. Ia telah menciptakan gelombang kekecewaan di masyarakat, mendorong perusahaan asuransi untuk berbenah diri, dan menuntut ketegasan dari regulator. Tujuan presentasi kali ini adalah menganalisis bagaimana masing-masing pihak bersikap terhadap krisis kepercayaan dari asuransi tersebut. Oke, yang pertama. Kali ini saya akan membahas tentang sikap masyarakat atau konsumen atau pemegang polis. Sikap masyarakat antara lain yaitu yang pertama, kepercayaan dari masyarakat mulai tergerus. Konsekuensi fundamental adalah tergerusnya kepercayaan. Nasabah merasa terkhianati karena dana jaminan masa depan mereka untuk pensiun ataupun pendidikan anak ataupun kesehatan tidak dapat dicairkan sama sekali. Hal ini diperparah jika mereka merasa disesatkan oleh janji imbal yang tidak realistis. Lebih jauh, dampaknya ini menyebabkan stigma terhadap seluruh industri memandang skeptis bahwa perusahaan yang sehat ini menciptakan kerugian reputasi jangka panjang yang membutuhkan upaya masif untuk memulihkannya. Yang kedua yaitu kekhawatiran atau ketakutan. Gagal bayar memicu tingkat kekhawatiran dan ketakutan yang tinggi. Nasabah yang dihadapkan dengan ketidakpastian finansial, kapan dana mereka yang akan kembali sepenuhnya, yang dapat menunda rencana hidup dan mengancam kebangkrutan pribadi. Yang ketiga, tuntutan dan harapan dari masyarakat. Masyarakat tidak bersikap pasif, mereka membentuk aksi kolektif dan komunitas dari korban-korban penipuan tersebut untuk menyatukan kekuatan dan menuntut hak-hak mereka. Ada harapan besar pada OJK sebagai pelindung dan menuntut OJK bertindak lebih cepat dan tegas dan juga transparan dalam hal ini. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu edukasi dan kehati-hatian yang meningkat. Krisis ini meski menyakitkan menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi masyarakat. Masyarakat mulai aware atau mulai peduli dengan hal ini, seperti menunjukkan peningkatan literasi keuangan, lebih cermat memilih polis resiko dan kesehatan finansial perusahaan seperti rasio RBC. Oke, sikap perusahaan asuransi. Sikap perusahaan asuransi antara keterpurukan dan pemulihan. Selanjutnya, mari kita beralih ke sikap perusahaan asuransi baik yang bermasalah maupun industri secara umum. Respon mereka bervariasi dari penyangkalan awal, kesulitan memenuhi kewajiban, menghadapi tindak regulasi OJK terhadap mereka, hingga upaya pemulihan yang pada akhirnya mencoreng citra seluruh industri. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu penyangkalan dan taktik pengunduran. Pada tahap awal, respons umum adalah penyangkalan, skala penuh atau meminimalisir masalah. Mereka melontarkan janji pembayaran bertahap atau restrukturisasi yang menggiurkan seperti kasus
Salah satu kasusnya itu Battery Life. Yang kedua, kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Kesulitan ini adalah manifestasi tata kelola perusahaan yang buruk. Banyak kasus pada investasi agresif dan berisiko tinggi menempatkan dana premi nasabah pada instrumen spekulatif seperti saham goreng. Ada juga kurangnya transparansi akuntabilitas. Yang ketiga, tindakan regulasi OJK. OJK sebagai regulator telah mengambil tindakan tegas. Perusahaan bermasalah ditempatkan dalam pengawasan intensif dan dituntut menyusun rencana penyihatan keuangan mereka. Yang selanjutnya itu upaya pemulihan. Bagi perusahaan yang masih diawasi, tekanan pemulihan sangat besar. Ini melibatkan restrukturisasi portofolio investasi dan kewajiban kepada nasabah. Misalnya, penjadwalan ulang pembayaran. Mereka juga didorong untuk mencari investor strategis baru dan penambahan modal dari pemegang saham existing. Sikap industri yang tercoreng. Krisis ini memberikan dampak reputasi yang luas pada seluruh industri asuransi. Perspektif negatif dari masyarakat terus berkembang ke perusahaan-perusahaan asuransi. Hambatan besar pertumbuhan penetrasi asuransi di Indonesia karena masyarakat enggan membeli polis baru. Akibatnya perusahaan sehat pun harus mengeluarkan lebih banyak biaya akuisisi dan operasional untuk meyakinkan calon nasabahnya. Terakhir, kita akan melihat atau melibatkan peran Sentral Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator dan pengawas. Jika OJK dapat dilihat dari tindakan pengawasan yang sangat ketat, penegakan aturan, upaya pendorongan pemegang saham, perbaikan tata kelola, fokus perlindungan konsumen, dan respon terhadap kritik. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tindakan pengawasan ketat. OJK menunjukkan peningkatan intensitas pengawasan, tidak hanya rutin tetapi juga pengawasan khusus pada perusahaan yang sedang bermasalah. Yang kedua, penegakan aturan. OJK telah menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran. Ini terlihat dari sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha bagi mereka yang melanggar. Yang ketiga, pendorong pemegang saham. OJK menyadari perlunya komitmen internal. Mereka secara aktif mendorong penyusunan rencana penyihatan keuangan (RPK) yang komprehensif dan manajemen dalam pemegangan saham. Yang ketiga, perbaikan tata kelola industri. Kasus gagal bayar memicu OJK untuk mendorong perbaikan sistematik. OJK proaktif merevisi dan memperkuat regulasi terkait investasi, manajemen risiko, dan produk unit linked. Yang ketiga, fokus perlindungan konsumen. Meskipun OJK memiliki mandat stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen menjadi prioritas dari OJK. OJK berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan. Mereka juga berperan dalam upaya pemulihan aset melalui proses likuidasi. Selanjutnya yaitu respon terhadap kritik. OJK tidak luput dari kritik, terutama dari DPR dan masyarakat, mengenai efektivitas pengawasan dan kecepatan penanganan kasus. Sebagai respon, OJK diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi mereka. Kesimpulannya yaitu secara fundamental krisis gagal bayar ini memicu kebutuhan mendesak dan reformasi struktural dan kultural di industri asuransi Indonesia. Diperlukan sinergi yang kuat dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak. Masyarakat yang lebih cerdas, perusahaan asuransi yang berintegritas tinggi, dan GCG, serta regulator yang proaktif dan responsif.
Untuk pemulihan kepercayaan publik, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan mendorong pertumbuhan asuransi yang sehat dan berkelanjutan di masa yang akan datang atau di masa depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Thank you.